Walaupun dalam bahasa Inggris kalkun ini dikenal dengan turkeys, tetapi ternyata hewan ini bukan berasal dari negara Turki. Awalnya, kalkun ditemukan lebih dari 400 tahun lalu di Meksiko dan Amerika Utara. Lalu ada orang Spanyol datang ke Meksiko dan membawa daging kalkun tersebut untuk disebarluaskan ke benua Eropa. Akan tetapi, sampai sekarang orang Inggris masih menganggap burung besar yang mirip dengan ayam tersebut dibawa dari negara Turki. Sampai-sampai orang-orang Inggris menamakan kalkun dengan sebutan Turki. Dibanding daging ayam kampung dan daging ternak lainnya, daging kalkun mempunyai keunggulan dagingnya yang lezat dan proteinnya tinggi. Kandungan lemak dan kolesterol lebih rendah. Sehingga termasuk salah satu jenis aneka ternak unggas yang layak dikembangkan sebagai sumber protein yang tinggi. Salah satu hal yang khas dari unggas ini yaitu gelambir kulit pada bagian kepalanya. Dilansir dari Bobo Great, kulit pada kepala kalkun dalam bahasa Inggris disebut dengan snout. Di saat seekor kalkun jantan memasuki masa kawin, gelambirnya jadi berguna. Hal ini karena kalkun betina akan lebih memilih kalkun jantan mana yang akan jadi pasangannya. Kalkun jantan akan berperilaku mondar-mandir, dan juga mengeluarkan suara yang khas. Selain itu juga dadanya dibusungkan. Sementara ekornya dikembangkan kemudian sayapnya diseret di depan kalkun betina pada saat musim kawin. Cara lain untuk menjadi perhatian kalkun betina, kalkun jantan akan berjalan lenggak-lenggok di depan kalkun betina. Snout di kepalanya akan digunakan apabila kalkun betina sudah tertarik. Semakin panjang gelambir kulit pada kepala kalkun ternyata semakin posisinya semakin dominan dibandingkan kalkun jantan lainnya. Dr. Richard Pujols, pada tahun 1990-an dalam penelitiannya tentang perilaku hewan menyebut, panjang snout pada kalkun berhubungan dengan usia, hormon testosteron, dan masa tubuh. Artinya hal ini membuat kalkun melihat sifat menyerang, pengalaman, kondisi tubuh, dan kemampuan bertarung lawannya. Selain itu, dari snoutnya itu, kalkun betina bisa mengetahui kondisi kesehatan kalkun jantan. Menurut penelitian tersebut kalkun jantan yang snoutnya semakin panjang membawa sedikit parasit sehingga bisa lebih sehat. Untuk penamaan kalkun sendiri setiap negara mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Asal nama kalkun diambil dari kota Calicut di India. Dalam bahasa Belanda disebut kalkun. Sementara ayam Belanda merupakan sebutan bahasa Melayu untuk kalkun. Menurut orang zaman dulu, nama-nama dalam berbagai bahasa dunia untuk kalkun hasil domestikasi juga mencerminkan nama negeri asal kalkun yang eksotik. Waktu itu, orang percaya lokasi benua Amerika yang baru saja ditemukan terletak di Asia Timur. Selain itu, orang zaman dulu suka menamakan binatang dengan nama-nama tempat yang jauh dan eksotis supaya bisa dijual mahal. Ada beberapa strategi untuk pengembangan usaha ternak kalkun. Dalam penelitian Adelia Rizky, DKK, tentang analisa usaha dan strategi pengembangan ternak kalkun Mitra Alam Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung menjelaskan, strategi prioritas kalkun didapatkan dengan cara menyilangkan faktor internal dan eksternal. Ada 10 strategi prioritas yang bisa diterapkan sesuai dengan letak kuadran dan pendekatan visi misi usaha ternak kalkun Mitra Alam. Pertama, meningkatkan pengalaman pemilik usaha dan pengetahuan teknik budidaya kalkun untuk meningkatkan produksi dengan mengikuti pembinaan dan pelatihan usaha berternak kalkun. Berikutnya, menggunakan teknologi penunjang usaha untuk menghasilkan produk kalkun berkualitas sesuai dengan munculnya gaya preferensi masyarakat mengkonsumsi produk makanan bernilai gizi tinggi. Nah, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Tetap selalu ikuti channel Jadi Tahu Kan, agar mendapatkan video-video menarik lainnya.